Kita akan sebutkan dan mengingatkan kembali perkataan Ali radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan dalam satu komunitas terutama muslim itu harus ada pemimpin. Pemimpin itu baik, bir ataupun fasik, orang yang jauh dari agama. Lalu ditanya oleh beberapa orang yang ada di sekitar beliau, kira-kira bagaimana kami memahami statement ini? Kalau pemimpin yang bir, yang baik, yang saleh, kami faham, wajar. Tapi kalau pemimpin yang fajir, kenapa dia harus ada? Maka kata Ali, kalau dia sudah terlanjur memimpin, sudah terlanjur sampai ke jabatannya, bukan dibahas kalau baru mau dipilih. Kalau baru mau dipilih, kita tahu fasik jauh dari agama, kita tidak boleh ikut campur di situ. Ya. Tetapi khawatir nanti keburukannya akan menjadi-jadi. Tapi kalau dia sudah jadi pemimpin berbeda. Kata Ali, kalau sudah jadi pemimpin, maka wilayah yang ada pemimpin tersebut walaupun dia fajir, tetap akan memudahkan seorang muslim untuk bisa beribadah kepada Allah. Kayak sholat misalnya, puasa misalnya, zakat misalnya, atau apalah, hafal Quran dan seterusnya. Kemudian perekonomian akan bergerak. Kemudian keamanan negara akan terjaga. Juga akan dihadapi musuh-musuh yang akan mengganggu pemerintahan atau negara tersebut. Ini statement yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Sekali lagi kalau pemimpin tersebut sudah menjadi pemimpin, ya, sudah berbeda hukumnya kalau dia jadi pemimpin dengan sebelum jadi pemimpin. Beranjak daripada itu, kami ingin sampaikan dulu beberapa keutamaan kalau ada pemimpin yang adil, yang baik, amanah. Dia betul-betul menjadikan jabatannya itu sebagai peluang untuk mendapatkan pahala maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga tentunya dengan memberikan hak masyarakat, ya, bahkan mendahulukan mereka daripada diri mereka sendiri. Yang pertama, tidak asing tentunya, kita sudah tahu mereka akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dan sebenarnya kalau predikat ini saja melekat pada pemimpin yang adil, itu sudah cukup. Allah Subhanahu wa taala termasuk paling mencintai seorang pemimpin yang muqsit atau yang adil. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabban nasi ila Allah azza wa jalla yaumal qiyamati wa aqrabuhum minhu majlisan imamun adil." Ketahuilah, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling atau manusia yang paling Allah cintai di hari kiamat nanti dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang adil. Wa inna abghadan nasi ila Allah yaumal qiyamati wa ashaddahu azaban imamun jair. Dan sebaliknya, seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling berat siksanya adalah pemimpin yang berkhianat atau zalim. Jadi hadis ini sudah menggabungkan keduanya. Pemimpin itu adil, baik, menjalankan tugasnya dengan baik. Dia justru menunggangi amanah jabatan itu justru untuk, ya, menyebarkan keadilan, memberikan hak orang lain, mengangkat kezaliman. Ya. Kita tahu statement tidak asing dari Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat beliau pertama dipilih jadi khalifah, lalu beliau naik di atas mimbar. Di antara statement beliau adalah, kalau saya telah berbuat kebaikan, maka dukunglah saya. Tapi kalau saya buat kezaliman, ingatkanlah saya. Berhentikan dari kezaliman tersebut. Diingatkan. Maka seperti itulah statement yang disampaikan. Jadi hadis ini sudah mewakili sebenarnya bahasan kalau orang itu adil, betul-betul menjalankan tugas amanah dengan baik, maka dia menjadi orang yang paling Allah cintai dan tentu orang yang paling dekat dengan Allah di hari kiamat. Tentu itu maknanya juga berarti orang yang sangat tinggi derajatnya. Bisa maju-maju rapat-rapat ini, masih banyak yang belum dapat tempat. Masih ada yang kosong depan, rapat dulu. Maju-maju. Kalau bisa duduknya jangan duduk saf sholat, ya. Merapat-rapat dulu. Apa perlu saya pakai bahasa Arab ini? Hah? Kayaknya masih ada yang tidak mau berdiri gitu, ya. Itu, jadi ikhwah kita bisa masuk. Tolong akhwatnya juga di belakang, ya. Masya Allah, makin lama makin banyak orang taubatun nasuha. Bagus banget, apalagi generasi muslim ini, Masya Allah, yang muda-muda datang. Bagus. Baik, kita kembali lagi kepada hadis ini, ya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, orang yang paling Allah cintai, manusia yang paling Allah cintai, dan yang paling dekat dengan di sisinya hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Dan sebaliknya, orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling berat siksanya adalah pemimpin yang zalim atau berbuat buruk. Sudah cukup ini, ya. Hadis ini sebenarnya sudah mewakili luar biasa. Kemudian yang kedua, pemimpin adil ini akan diberikan mimbar nanti di hari kiamat yang semua orang bisa saksikan, penuh dengan cahaya yang sangat terang.
Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Ahmad dan juga An-Nasai dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin yawma an yaminir rahmani azza wa jal wa kilta yadayhi yaminun alladhi ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Sesungguhnya artinya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah Subhanahu wa taala berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, sangat terang, semua orang merasa itu adalah sebuah kelebihan dan membanggakan, dan berada di sisi kanannya Ar-Rahmanu Azza wa Jal, maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua tangan Allah Azza wa Jal kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam berhukum ya. Dan berlaku adil terhadap keluarga mereka dan terhadap bawahan mereka ketika mereka berkuasa. Jadi di sini kita bisa lihat poin yang kedua adalah mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana mereka akan berada di mimbar-mimbar yang nampak sekali akan dilihat oleh umumnya manusia. Ini bukan untuk berbangga-bangga tapi menunjukkan kedudukan mereka nanti. Begitu juga dengan yang ketiga adalah Allah Azza wa Jalla akan menaungi mereka di mahsyar, di mana orang kepanasan, mereka akan selamat nanti. Hadis yang masyhur, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang pasti Allah naungi di hari kiamat di mahsyar pada saat orang keringatan dan kepanasan dengan matahari, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ini yang paling pertama dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah. Wa rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid, dan seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu gelisah dari solat kepada solat, setelahnya selalu mau di masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan ada dua orang muslim yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya. Kemudian warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan juga kecantikan, tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah. Warajulun tasaddaqa fa akhfa bi yamini hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, dan seseorang laki-laki atau seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Warajulun dzakarallah khalif fafadat ainah, dan seseorang yang mengingat Allah sendirian kemudian air matanya menetes. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana mereka akan menjadi golongan pertama yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan tidak ada naungan kecuali naungannya. Sekarang kita masuk ke kriterianya. Seperti apa kriteria pemimpin yang adil dan ideal dalam Islam? Yang pertama, yang harus diukur, tolok ukur adalah pengetahuan agamanya. Ini kita bicara idealnya ya. Harusnya seorang pemimpin dalam Islam itu wajib faham agamanya. Makanya Nabi SAW begitu tiba di Madinah, beliau jadi pemimpin. Sebelum beliau Nabi, beliau juga paling faham agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat beliau meninggal, sebelum beliau meninggal, beliau menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam. Imam sholat itu tolok ukurnya berarti pemimpin. Makanya Nabi SAW tidak pernah tinggalkan mengimami sholat kecuali beliau safar atau beliau sakit keras. Tapi kalau tidak, beliau selalu memimpin. Dan tidak mungkin jadi imam kecuali orang yang faham. Ya, dan imam itu syaratnya harus orang yang paling banyak hafalannya. Kemudian juga kalau sama hafalannya 2 orang, maka dilihat siapa yang paling faham sunnah. Kalau sama juga, maka dilihat siapa yang lebih dulu hijrah. Kalau sama juga baru dilihat siapa yang lebih tua. Ya, sebagian orang langsung mengambil yang lebih tua duluan. Padahal sebenarnya keliru. Ya. Harusnya hafalan Qur'annya dulu, baru pemahaman sunnahnya, baru hijrahnya, baru yang paling tua. Ya, seperti itulah gambarannya. Dan kita tahu Abu Bakar yang jadi pemimpin, dan semua sahabat sepakat memberikan gambaran kalau Abu Bakar adalah orang yang terbaik. Dan mereka semua sepakat untuk menerima kepemimpinan tersebut. Waktu Abu Bakar mau meninggal, jelas beliau menunjuk Umar bin Khattab, menyuruh Utsman bin Affan, sekretaris beliau untuk menulis. Tulislah dari Amir Mu'minin Abu Bakar, ya, saya mewasiatkan kepada muslimin untuk memilih setelahku. Begitu dia mau sebut namanya pingsan. Abu Bakar sempat pingsan. Maka Utsman bin Affan ambil inisiatif, tulis namanya Umar. Kenapa? Karena dia faham Umar ini adalah orang yang
paling terpilih ya atau paling pintar dalam agama setelah Abu Bakar. Maka Abu Bakar sadar waktu setelah pingsan, lalu dia mengatakan, sampai di mana tadi? Dia bilang sampai di sini. Anda pas mau sebut nama, kemudian Anda pingsan. Lalu saya inisiatif menulis namanya Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, engkau telah benar. Betul Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar suruh tambahkan karena dia adalah orang yang paling paham agama di antara kalian. Harusnya itu. Tolok ukurnya adalah dia paham atau tidak agama itu. Kemudian begitu juga pada saat Umar, ini sering kita sampaikan ya, pada saat beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, lalu beliau mengumpulkan 6 orang tersedia dijamin masuk surga, diantaranya Utsman dan Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam, ada Talha bin Ubaidillah ya, dikumpul semuanya, kemudian disuruh pilih di antara mereka, lalu mereka pun sepakat memilih Utsman. Kemudian karena banyaknya hadis tentang keutamaan Utsman, setelah Utsman yang unggul adalah Ali. Makanya waktu Utsman terbunuh, langsung Ali dipilih. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnat khulafa rasyidin mahdin min ba'di addu alaiha bin nawajid. Pegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Inilah 4 orang ini. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Pegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Maka ini kriteria idealnya ya, orang itu faham agama. Sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran agama yang terjadi karena dia faham. Dan akhirnya karena tidak ada pelanggaran agama berarti tidak mengundang murkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu itu haram, dia akan berhentikan di pemerintahannya. Nah seperti itulah. Kemudian yang kedua, dia harusnya jujur. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari. Dari hadis Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadaku. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya Abdurrahman ibn Samra, la tas'alul imarah. Wahai Abdurrahman ibn Samra, jangan pernah kau minta jabatan. Fa innaka in a'taitaha an mas'ala ukilta ilaiha. Kalau seandainya kau diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kau akan ditolong. Wa in u'titaha min ghairi mas'ala u'inta. Maaf. Kalau kau diberikan jabatan karena minta, maka kamu akan sulit untuk menjalankannya. Tetapi kalau kau diberikan tanpa kamu minta, maka kau akan ditolong oleh Allah untuk menjalankannya. Kemudian dikatakan, dan jika kamu bersumpah, wa idza halafta ala yamin, kalau kau bersumpah dengan nama Allah, misalnya mengatakan demi Allah, fara'aita ghairaha khairan minha, dan kau lihat sesuatu lebih baik daripada apa yang telah kamu sumpah itu, fakaffir an yaminika wa atil ladzi huwa khair. Bayarlah dendahnya sumpahmu itu, kemudian datangi sesuatu yang lebih baik. Misalnya orang mengatakan, demi Allah saya tidak akan pindah ke kota itu, atau saya tidak akan menikah sama orang ini misalnya. Ternyata dia melihat setelah itu banyak kebaikan-kebaikan. Dia nggak usah terkurung dengan sumpah dia. Dia bayar saja kafarahnya. Ya, mereka memberi makan orang miskin 10 orang ya. Misalnya dia berikan makan itu termasuk atau dia puasa 3 hari. Maka setelah itu dia boleh memilih yang lebih baik. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana orang kalau meminta, tentu di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana dia tidak meminta jabatan tersebut. Berarti di sini kalau orang tidak minta dan dia diminta oleh masyarakat, itu tanda-tanda kejujurannya kata ulama. Biasanya karena kejujuran maka dia diminta, karena kelebihan yang dia miliki. Dan juga kita tahu hadis Nabi SAW yang masyhur ya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalian harus selalu jujur, karena jujur akan membawa pada kebaikan. Wa inna bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Ya, kita disuruh selalu jujur. Begitulah prinsip dasar seorang muslim. Kalau manusia itu tidak jujur, kira-kira apa yang akan dipegang? Kalau dia tidak jujur ya, dalam penyampaian, dalam janji-janjinya, maka apa yang bisa dipegangi? Yang ketiga adalah harusnya dia amanah. Dan kalau dia justru khianat, ini sungguh berat hukumannya di hari kiamat. Sebagaimana hadis Bukhari disebutkan oleh Nabi SAW, man min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah, tidak ada seorang hamba yang Allah jadikan dia pemimpin di satu komunitas, yamutu yauma yamut, kemudian dia meninggal pada saat dia datang ajalnya, wa huwa ghashun li ra'iyati, dan dia mengkhianati masyarakatnya, illa harramallahu alaihi jannah, kecuali Allah akan haramkan baginya neraka. Maaf, Allah akan haramkan baginya surga. Ya, Allah akan haramkan baginya surga. Artinya dia tidak akan masuk ke dalam surga. Yang keempat, dia mencintai masyarakatnya. Ya, kalau ada yang benar dia dukung, kalau ada yang salah dia luruskan, bukan dengan kebencian, tapi malah mencintai dan mendoakan kebaikan buat mereka. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim.
Kata Nabi SAW, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbuna wa yuhibbunakum. Pemimpin kalian yang paling baik adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Mereka mendoakan kalian, kalian pun mendoakan mereka kebaikan. Wa syiraru a'immatikum alladhi tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan pemimpin yang paling buruk dan terkadang adalah pemimpin yang membenci kalian, kalian pun membencinya. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dan kalian melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian. Nah, ini sudah disebutkan kriteria dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam seperti apa dia, ya, kalau kita anggap pemimpin yang baik. Ini secara umum tentunya ya, tentang masalah kriteria itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, kita sekarang masuk ke masalah poin juga tidak kalah penting. Kalaupun sudah ada pemimpin, saya mengingatkan kembali. Tadi itu kan keutamaan pemimpin yang adil, kemudian kriterianya seperti apa digambarkan dalam Islam. Tidak banyak, yang penting dia sudah masuk dalam kriteria global. Kalau kita mau tambah kriteria cukup banyak ulama tambahkan ya. Tidak cacat skala fisik dan akalnya gitu kan. Kemudian di komunitas muslim dia adalah seorang muslim. Ini juga masuk dalam beberapa kriteria yang disebutkan oleh para ulama ya. Baik, kalau ada pemimpin yang dia misal, ya, tadi kan kalau yang adil, kita harusnya menghormati mereka, memuliakan mereka. Karena memang memuliakan para pemimpin yang adil ini bagian daripada syariat. Dan juga menghina mereka adalah bagian daripada pelanggaran syariat. Kita lihat misalnya hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur riwayat Tirmidzi, dari hadis Abi Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kata Nabi SAW, man akrama sultanallahi fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan pemimpin yang telah Allah pilih di dunia, bagaimanapun caranya dia, yang jelas Allah sudah tetapkan jadi pemimpin. Kalau dia zalim, berarti Allah akan menguji dia dengan pemimpin tersebut dan akan menjadi berat bagi hari kiamat. Tapi kalau dia benar caranya, maka juga Allah telah memilih dia. Kata Nabi SAW, Allah akan muliakan dia di hari kiamat. Siapa yang memuliakan pemimpin yang ada di lokasi dia. Wa man ahana sultanallahi fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Dan siapa yang menghina-hina pemimpin Allah di muka bumi, maka Allah juga akan menghinanya di hari kiamat nanti. Cukup banyak penjelasan ulama berhubungan dengan masalah hadis ini tentunya. Ya. Di antaranya ada yang menghubungkannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu antara di antara kalian atau di antara kalian sama pemimpin dengan masyarakatnya, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan juga Rasul atau Sunnah. Dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik juga akibatnya. Jadi ada ulama yang menghubungkan tentang masalah tadi. Penghormatan terhadap pemimpin justru dihubungkan dengan ayat ini yang Allah perintahkan kita untuk patuh selama yang mereka perintahkan adalah hal-hal yang ma'ruf, bukan melanggar agama. Tapi kalau mereka memerintahkan sesuatu yang melanggar agama, maka jelas hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk, apakah itu orang tua kita karena kita diwajibkan berbakti, ataupun pemimpin, kalau mungkin istri pada suaminya, atau seseorang bawahan di lembaganya, atau masyarakat di komunitas negaranya yang ada pemimpinnya. Tidak boleh taat pada makhluk, kita wajib taat pada mereka. Tapi kalau sudah berbau maksiat, kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat kepada Khaliq. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah tidak bolehnya seseorang tadi yang sudah kita jelaskan, tidak boleh menghina-hina. Ada hadis penguat juga masalah itu riwayat Tirmidzi, man ahana sultanallahi fi dunya ahanahullah, atau man ahana ya sultanahu ahanahullah. Siapa yang menghina-hina pemimpinnya, maka Allah juga akan ya menghinanya nanti. Dan cukup dalam hadis riwayat Muslim juga, kalau riba itu ada 73 tingkatan levelnya. Yang paling rendah itu seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri.
Itu karena beratnya dosa riba. Tapi yang kita garis bawahi adalah lanjutannya, kata Nabi SAW, dan yang paling beratnya dosa riba. Jadi kalau level 1 yang paling rendah itu adalah setara dengan zina sama ibu, maka level yang tertingginya, kalau kita naik ke atas angka ke-7, kita naikkan ke hitungnya bukan dari 1 ke 73, tapi dari 73 ke atas ya, ke 73 itu anggap yang paling tinggi, maka yang paling tingginya ya dosa levelnya riba adalah setara dengan menghinakan seorang muslim. Jadi kalau antum anggap remeh badannya, fisiknya, kulitnya, rambutnya, bajunya, apa saja, itu dosanya berat sekali. Sama dengan level tertingginya riba. Sementara level terendahnya riba itu sama dengan level tertingginya zina. Itu luar biasa ya. Karena zina itu babnya ada banyak levelnya. Yang paling berat zina dengan mahram. Ibu sama anak, ayah sama anak, ponakan sama tante, ponakan sama paman, saudara sama saudara. Ini level zina yang paling berat. Baru zina dengan istri mujahid, baru zina sama pasangan tetangga, baru zina secara umum. Nah paling rendah riba sama dengan levelnya zina sama mahram, sama ibu sendiri, berarti level tertinggi di zina. Nah kalau menghina seorang muslim, apakah penampilannya tadi saya bilang, kulitnya, paras wajahnya, apalah segala macam, itu levelnya sama dengan level ke-73 dari riba. Itu bagaimana beratnya, gitu kan? Yang paling rendah aja sama dengan menghinakan, sama dengan zina dengan ibu sendiri, bagaimana dengan level tertingginya? Itu sudah susah digambarkan. Dan sebagian ulama mengatakan hadis bihasbi imri'in min syarrin an yahqira akhahu muslim, sungguh sangat buruk dan cukuplah seseorang itu dinilai sebagai orang yang sangat buruk kapan dia merendahkan saudaranya muslim yang lainnya. Dan ini satu peringatan yang sangat tegas ya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, ada kisah dinukil dari Ziyad bin Qusayb al-Adawi. Dia mengatakan, saya langsung terjemahkan saja karena sedikit agak panjang. Saya pernah bersama Abi Bakrah di bawah sebuah mimbar. Sementara mendengarkan pemimpin kami yang bernama Ibnu Amir sedang berkhutbah. Jadi menandakan memang di masa dulu itu pemimpin itu bukan cuma jadi imam masjid, imam di masjid jami' yang besar sehingga dia mengimami kaum muslimin, tapi juga khutbah ya. Dia khutbah. Kemudian orang ini Abu Bilal namanya, yang sedang duduk sama Abi Bakar. Abi Bakar sahabat Nabi. Abu Bilal ini, maaf kalau ada yang kebetulan sama namanya ya, ini pemimpin orang-orang Khawarij di masa itu. Sangat benci dengan pemimpin, selalu nilai negatif. Apa saja pemimpin yang dilihat dicari negatifnya, bukan positifnya. Jadi kalau ada ciri-ciri begini hati-hati ya. Orang sudah punya banyak kiprah, yang dicari kekurangannya. Cari kekurangannya supaya bisa dijadikan bahan pembicaraan. Itu ciri orang Khawarij dari dulu. Ya. Maka dia waktu dengar khutbah, harusnya kan tidak boleh ngomong. Ya. Kan supaya tidak hilang pahala Jumat kan. Orang tidak ngomong. Tapi dia ajak ngomong Abi Bakrah, sahabat Nabi. Kebetulan pemimpin itu Ibnu Amir, ya tadi itu, dia mengenakan baju yang dilihat tipis, kelihatan tipis. Maka yang dilihat oleh Abu Bilal ini adalah, coba lihat pemimpin kita. Masa dia pakai baju orang-orang fasik? Dia langsung nilai baju itu baju orang fasik hanya kena tipis. Ya. Maka Abu Bakar pada saat itu tidak tahan lagi. Padahal khatib lagi ada, sebenarnya tidak boleh ngomong. Tapi karena dia sudah masuk ke ranah menghina pemimpin yang menguasai wilayah pada saat itu, maka dia mengatakan uskut, diam. Ya. Karena saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man ahana sultanallahi fil ardi ahanahullah. Sampai menghina pemimpin Allah di muka bumi, maka otomatis Allah akan hinakan juga di hari kiamat. Jadi dari kejadian Abu Bakar ini dalam riwayat yang sahih ini menceritakan kepada kita seperti apa bentuk hinaannya. Cuma ngomong saja, bajunya baju orang fasik tuh kena tipis. Nah gitulah. Itu sudah cukup dinilai oleh Abu Bakar adalah masuk dalam hadis tadi yang diancamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah yang pernah kita bahas bukunya dosa-dosa besar ya. Ini kan buku yang ketiga, buku yang pertama buku beliau yang kita bahas ya. Beliau mengatakan Abu Bilal ini namanya Mirdas bin Udiyah dan dia seorang Khawarij yang tulen. Karena kejahilannya maka dia menganggap pakaian tipis bagi kaum laki-laki adalah pakaian orang fasik. Dinukil dari kitab Syiar Alam Nubala jilid 14 halaman 508 yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan ini luar biasa ini. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya kaum Khawarij
Mereka lah yang selalu melicinkan pemberontakan terhadap pemerintah sekalipun tidak sampai memberontak. Jadi yang selalu mencari-cari permasalahan, akhirnya diributkan di segala macam, itu adalah ciri mereka. Supaya licin pemberontakan terjadi. Akhirnya tidak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi puasa, nggak bisa lagi macam-macam dan seterusnya. Ya. Syekh Utsaimin menanggapi hadis ini sambil mengatakan, hadis ini merupakan dalil yang sangat mendasar bahwa berontak pada pemimpin bukan hanya dengan pedang semata, tapi juga dengan perkataan dan ucapan. Perhatikanlah orang ini, ya, orang yang tadi kebetulan ya disebutkan namanya Abu Bilal itu adalah orang yang coba untuk mencari, dia mau cari pemicunya nih. Ini bajunya orang fasik ini. Jadi itu biar nanti kayak jadi bola salju, ya. Nanti sebentar kalau kita sudah mengatakan, oh orang itu bajunya aja baju orang ahli maksiat tuh. Maka kalau ada yang respon saja ini di antara jemaah yang hadir 3-4 orang misalnya, itu akan menjadi bola salju nanti jadi besar. Oh nanti orang bukan cuma nilai bajunya, orang akan mengatakan tidak layak jadi khatib, orang akan mengatakan dia buruk, dalilnya dicari kesalahannya dan seterusnya. Akhirnya jadi terhina dan tidak bisa menjalankan tugasnya. Ini pemicu yang luar biasa, yang harusnya difahami baik-baik tentunya. Baik, selanjutnya ya, kata para ulama, sementara kita diperintahkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan juga Muslim agar kita bisa bersabar terhadap pemimpin yang sedang datang dan kita justru sebagai masyarakat introspeksi diri. Ada apa nih? Kenapa pemimpin seperti ini yang datang? Ada masalah apa nih? Kitanya harus introspeksi diri. Karena ulama umumnya mengatakan pemimpin itu adalah simbol dari masyarakat itu sendiri. Kapan masyarakat itu baik, Allah kasih pemimpin yang baik. Kalau masyarakat itu tidak baik, Allah kasih pemimpin yang sama dengan mereka. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Makanya waktu orang-orang datang kepada Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kenapa orang-orang Khawarij lalu mengatakan, kenapa di masa Abu Bakar sama Umar tidak terjadi seperti yang terjadi di masa Anda? Maka kata Ali, karena di masa Abu Bakar masyarakatnya saya ini yang jadi masyarakatnya dan teman-teman saya, tidak pernah kita buat masalah, sehingga Allah datangkan Abu Bakar sama Umar. Di masa kalian ini kalian masyarakatnya, didatangkanlah saya untuk menyelesaikan urusan kalian ini, gitu. Jadi Ali bin Abi Thalib menyelesaikan banyak perkara-perkara ribut di antara mereka. Jadi tapi Ali tetap adil ya. Cuma masalahnya banyak kekacauan terjadi itu karena kelompok-kelompok ini. Jadi mereka ini memang luar biasa gitu. Suka sekali melahirkan, kalau tidak konflik kayaknya tidak nyaman gitu ya. Bagaimana caranya supaya kacau? Kalau tenang itu kayaknya kurang bagus. Daripada mereka mendakwahi, kayak misalnya ada satu noda kecil di baju seorang muslim, daripada dia bilang, tuh nodanya bagus sekali kalau dicuci itu dihilangkan. Daripada itu enggak, bajunya enggak bagus, buang aja. Nah gitu. Paham ya? Allahu a'lam. Ngangguk-ngangguk saja. Hah? Paham gak ini? Makanya Nabi SAW ingatkan gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini suka konflik, suka ribut. Tidak bisa menimbang, tidak adil menimbang mana sesuatu yang merupakan kiprah yang baik, yang sudah diberikan untuk negara, untuk agama, dan mana yang kurang. Tapi yang dia coba, kecuali orang itu memang seluruh hidupnya kejahatan ya, itu lain. Tapi kalau kita lihat ibadah bisa berjalan, ekonomi bisa berjalan, keamanan bisa berjalan, lalu kita lupakan semua itu, kita datang ke satu kesalahan ini luar biasa. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang perlu kita renungi, riwayat Imam Bukhari Muslim. Man kariha min amiri syai'an falyasbir, kata Nabi. Ini perkataan Nabi, bukan perkataan saya. Siapa yang lihat sesuatu yang dia tidak suka dari pemimpinnya, maksudnya ada juga baiknya, tapi ada buruknya. Yang dia lihat buruknya nih, kalau dia tidak suka, maka bersabarlah. Bukan berontak, bukan lawan, bukan jelekkan, ya, gitu. Bukan singkirkan gitu ya. Fa inna man kharaja minas sultani shibran mata mitatal jahiliyah. Karena siapa yang keluar tidak memberikan dukungan terhadap pemimpin yang sudah diterima secara resmi, maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Ini perkataan Nabi dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya, kita cuma menyampaikan saja ya. Kemudian juga bagaimana kisah Hajjaj bin Yusuf. Ini kalau teman-teman baca kisahnya, sepanjang saya baca buku sejarah ya, belum pernah saya menemukan ada pendapat ulama yang hampir sepakat menyebutkan tentang keburukan seperti Hajjaj bin Yusuf. Luar biasa. Dia waktu itu bukan jadi khalifah, tapi dia menjadi perdana menteri yang mewakili khalifah. Apa saya keputusan dia, raja ikuti pada saat itu. Dan zalim betul. Kalau dia mau sesuatu harus diikuti, kalau tidak dibunuh orang. Sampai terkenal di masa dia itu kulit hewan yang sudah dikeringkan dan pedang yang tajam.
Setiap dia ngomong sama satu orang datang walaupun seorang alim ulama, gak cocok. Dia langsung bilang sama argujonya, siapkan kulit yang kering itu sama pedang. Tidurin, pegang, tembal lehernya, selesai, buang. Begitu terus. Dan orang yang terakhir dia bunuh itu seorang ulama namanya Atha Al-Khurasani. Ya. Seorang ulama besar. Dibunuh dan dia berdoa supaya Allah jadikan dia adalah korban terakhirnya. Intinya sebenarnya banyak macam-macam keputusan dia di masa itu. Saya tidak perlu sebutkan tentunya teman-teman sekalian, tapi nanti antum kalau mau ingin sekedar tahu, ketik saja di Google tentang kehidupan Hajjaj bin Yusuf gitu ya. Ringkas cerita, satu waktu Urwa bin Zubair rahimahullah seorang ulama tabi'in, dia mendengar seorang anak muda di pinggir jalan caci maki Hajjaj. Hajjaj itu begini, Hajjaj itu begitu. Semua keburukan disebutkan. Orang Arab kalau menghormati orang dia mengatakan anak saudaraku. Maksudnya kamu dan ayahmu dua-dua saudaraku dalam Islam. Dia melawahi anak saudaraku. Karena engkau dan Hajjaj sekarang sama-sama sedang menuju ke Tuhanmu. Kamu sama-sama menuju ke ajal nih, ya. Dan pasti nanti sekalian berdua akan dihisap oleh Allah. Nanti kalau kamu sedang berada di depan mahkamah Allah dan akan dihisap oleh Allah, kamu akan menemukan dosa terbesarnya Hajjaj itu lebih berat daripada dosa terkecilmu. Ya, artinya kalau kamu lagi di depan Allah, lagi dihakimi sama Allah, kamu akan temukan dosa terkecilmu itu lebih berat daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Karena dosa Hajjaj kau tidak dihisap, tapi dosamu akan dihisap. Bisa difahami ya? Ini ngangguk-ngangguk, tidak tahu faham kan? Tidak ada suara satu masjid. Faham gak ini? Alhamdulillah. Allah sudah jadi saksi ya, saya sudah sampaikan. Jadi luar biasa dia mengatakan, nanti kalau kau di mahkamah Allah hari kiamat, dosa terkecilmu di depan mahkamah, kau akan lihat lebih besar daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Dan ingat, pasti Allah akan memberikan apapun hakmu yang belum kau dapatkan dari Hajjaj. Tapi jangan lupa, Allah juga akan memberikan haknya Hajjaj dari kezalimanmu. Karena kau bicarain dia. Kan gitu. Saya kasih contoh supaya mudah difahami. Teman-teman, insya Allah di sini tidak ada. Tapi kalau keluar dari satu tempat, masjid atau sebuah tempat, sendal antum hilang, dicuri orang. Antum terzalimi. Ya. Di sini hilang sendal betul terzalimi. Tugas antum adalah cari. Kalau nggak ada ya sudah. Ya baca istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sendal saya sudah hilang. Sangka baik sama Allah. Allah mau saya ganti sendal baru. Tinggal beli sendal baru selesai. Anggap itu sedekah saja, gitu kan? Tapi kalau antum bilang ini pencuri memang begini, caci maki segala macam. Antum sebutin nama-nama binatang di kebun binatang, gitu. Maka dia berdosa dengan curiannya, antum berdosa dengan cacian antum. Hati-hati ya, padahal dia buat salah. Kan begitu. Karena tidak ada hubungannya cacian antum dengan curian dia, nggak ada hubungannya. Antum boleh doakan kecelakaan buat dia, itu kan zalim. Karena doa orang terzalim ini diterima sama Allah ya, tidak ada hijab. Tapi kalau antum caci maki dia nggak boleh. Saking bahayanya, tidak bolehnya orang caci maki orang lain. Itu begitu. Dan yang tidak kalah penting teman-teman sekarang, kalau kita sudah punya masalah sama seseorang, dia benar atau dia salah, kalau dia benar, maka kita harus minta maaf. Kalau dia salah menurut mata kita, kan belum tentu salah juga di mahkamah Allah. Bisa saja dia benar ya. Mungkin ada alasan dia melakukannya. Kita tidak tahu. Keputusan ini diambil kenapa. Kita nggak tahu. Sebatas ilmu kita, mungkin itu tidak baik. Mungkin bagi dia itu adalah sesuatu yang baik. Gitu kan. Maka kita harus minta maaf sama dia. Pertanyaan sederhana. Bagaimana caranya kita minta maaf nih? Kalau kita tidak bisa datang ke tempatnya, tidak bisa ngobrol sama dia. Sedangkan bisa ketemu saja antum nih, sahabat berdua. Terus ada masalah cekcok. Antum kenal dia, tahu rumahnya, tahu nomor teleponnya, antum minta maaf misalnya. Dia tidak mau maafin, tetap akan ketemu hari kiamat. Itu ke orang kenal, kalau orang tidak kenal bagaimana? Kan gitu. Makanya hati-hati. Maka Urwa mengatakan, ingatlah, nanti pasti kamu akan mendapatkan hakmu ya dari orang yang mendolimimu, dan Hajjaj akan mendapatkan haknya dari orang yang mendoliminya. Jadi hati-hati. Mulai sekarang jangan pernah berbicara tentang seseorang yang tidak perlu engkau membahasnya. Tidak perlu engkau membahasnya. Terakhir saya tutup teman-teman sekalian tentang memahami hadis ini. Ini penting sebagai penutup, nanti kita azan langsung iqamah ya. Hadis Abu Daud. Ini penting sekali untuk dibahas karena saya dengar beberapa anak muda muslim jadikan ini sebagai hujah atau alasan ya. Yang berbunyi, kata Nabi SAW, afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Sesungguhnya sebaik-baik jihad, kata Nabi SAW, adalah mengatakan kebenaran di depan pemimpin yang durhaka, pemimpin yang jahat. Bagaimana memahami hadis ini? Kita dengarkan perkataan ulama. Al-Khattabi berkata, rahimahullah, dalam Ma'alimus Sunan ya,
Beliau mengatakan yang dimaksud dengan sultan jair, pemimpin yang durhaka, adalah pemerintah yang zalim, yang jika diingatkan atau dikritik dia akan menangkap si pengkritik dan tidak segan-segan untuk membunuhnya. Oleh karena itu kritikan kepada pemimpin seperti ini yang merupakan satu hal yang sangat berat. Inilah yang membuat dia menjadi sebaik-baik jihad. Lalu Al-Khattabi menambahkan begini. Kemudian dia mengatakan, dan yang dimaksud dengan kalimatu haq, perkataan benar yang diucapkan atau kritikan yang benar diucapkan adalah, beliau mengatakan dengan menggunakan bahasa yang santun dan baik dan jauh dari terkesan keras dan kasar. Dan pernyataan ini ya sudah jelas bukan seperti difahami oleh sebagian orang yang mengatakan yang penting pemimpin zalim kita harus teriak-teriak dan menyalahkan dia. Dan ini sejalan dengan bagaimana Allah memerintahkan agar Musa alaihissalam dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan, ya, membunuh Bani Israel, memperbudak mereka, juga berusaha membunuh Nabi Musa alaihissalam, menolak semua mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah mengatakan, ya pergilah ke Fir'aun, faqula lahu qawlan layyan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Katakan hai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan perkataan yang baik dan santun, semoga saja dia bisa lunak. Ya. Kalau masalah nanti bagaimana kalau dia kita biarkan Ustaz, mungkin kezalimannya makin merajalela. Tidak. Fir'aun aja Allah tenggelamkan. Kan gitu. Apalagi selain Fir'aun itu. Gampang sekali. Allah pelintir satu urat sarafnya udah encok. Ya. Atau mati tiba-tiba, banyak. Stroke. Ya. Itu di dunia, di akhirat lebih berat lagi hukumannya. Tadi sudah dikatakan pemimpin zalim akan ya tidak akan mencium bau surga gitu ya. Jadi tugas kita teman-teman sekalian ikuti Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan kalau seandainya saya punya satu doa mustajab, saya akan jadikan untuk pemimpin. Lalu ditanya, kenapa Anda doakan pemimpin? Mungkin dia tidak baik. Dia mengatakan karena kalau saya doakan diri saya, manfaatnya buat diri saya sendiri. Tapi kalau saya doakan pemimpin, manfaatnya akan merata di mana-mana. Kenapa kita tidak yakin dengan doa kita? Daripada kita cuma selalu bilang lenserkan, turunkan, ganti, ya seperti ganti baju saja gampang banget ya. Padahal kalau dia dikasih jadi pemimpin, Allahu alam, dia bisa atau tidak ya. Jadi tiba-tiba tuh di masa-masa politik kadang-kadang luar biasa menjadi ahli politik semua. Di warung kopi, di pinggir jalan, di sebelah got, semuanya. Ya, semua jadi ahli. Seakan-akan dia yang hebat kalau jadi pemimpin. Padahal tidak ngerti apa-apa. Mungkin dia rusak. Kalau kita tanya, bercerai rumah tangganya, anaknya jadi nakal, kacau semua sekolah juga tidak. Ini bagaimana ceritanya gitu kan? Jadi lebih baik teman-teman jaga lisan kita. Karena paling banyak membuat orang masuk ke neraka adalah bahaya lisannya. Hidup sebentar, bersabar kalau ada ujian, bersyukur kalau ada nikmat. Kata Nabi SAW, ini penutupannya juga ya, hadis Nabi SAW. Kalau kalian lihat sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian, ya, maka bersabarlah. Karena waktu itu sangat sebentar. Semua akan menuju kepada Allah SWT, akan minta pertanggungjawabannya. Kan gitu. Kita bersabar, kita akan dapatkan pahalanya. Dia zalim, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Ini bahasanya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.